Saya usul nih buat para gamers, buat Dior nih, usul 4 orang mabar. Teman-teman semua, yuk kita awali dengan baca Al-Fatihah. Loh, kan bagus kan? Ada satu laki-laki ngajak collab gitu sama aku dan bikin konten baper lah. Konten Baper, settingan gitu settingan. Manusia setengah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amabat, sohib-sohib santuy semuanya di Zaki Mirza Channel. Saya ngedoain terus mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita manfaatkan untuk terus berbuat kebaikan, menebar kebahagiaan dimanapun kepada siapapun, sehingga kebahagiaan kita bukan hanya di dunia, tapi Allah memberikan kebahagiaan sampai di akhirat. Dan tentunya kita harus tetap bahagia karena siang hari ini saya sudah di satu tempat dan kita akan bertemu dengan seorang wanita. Saat ini lagi berhijab karena mau podcast sama saya, seorang YouTubers, terus gamers juga, model juga. Siapa pasti kalian kepo, namanya Diora Dior. Wah, saya sampai lupa tadi ngafalinnya karena diulang-ulang. Diora Dior, katanya sih dari Bandung. Seperti apa podcastnya, saya mau nanya, saya nggak ngerti masalah game. Biar kita ulik dari seorang Dior ini, game itu kayak apa, terus kenapa kok banyak banget gamers itu yang secara materinya berlimpah. Jangan lupa, harta boleh berlimpah, tapi bagaimana supaya harta yang berlimpah itu jadi berkah. Yuk kita ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dior sehat. Ini dia Diora Dior. Assalamualaikum semuanya. Ngomong-ngomong kan dari Bandung. Iya. Berarti saya panggilnya jangan nama kali ya, kurang sopan gitu. Kalau orang Sunda itu biasa dipanggil, kalau Betawi Empok. Empok. Kalau Jawa Mbak. Mbak. Kalau Padang Uni. Uni. Kalau di Medan apa tuh? Medan. Di Medan Butet. 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 Tulang bukan tulang, kalau tulang paman ya. Tulang paman. Berarti kita panggil Neng Dior. Neng Dior. Neng Dior. Gimana Neng Dior? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, nggak sia-sia. Sohib-sohib santuy. Kita manggilnya sohib-sohib santuy. Oh, ini sohib-sohib santuy. Jadi biar santuy terus hidupnya. Biar santuy terus. Karena sebenarnya hidup itu dikasih sama Allah supaya kita jalani dengan santuy dan bersyukur. Iya. Jangan cuma santuy aja tapi nggak pernah bersyukur, jadi nggak santuy dong. Iya dong, jadi harus bersyukur dulu ya biar santuy. Cakep. Terima kasih Ustazah. Amin. Amin. Jadi apa tadi, bersyukur dulu biar santuy. Bersyukur dulu biar santuy. Cakep. Ini ntar boleh jadi tagline nih, bersyukur biar santuy. Iya, Wes, mantap. Neng Dior, ini kan Neng nih seorang YouTubers, ya. Banyak bikin konten-konten, terus gamers juga, betul nggak sih? Iya. Saya orang yang memang suka main game, tapi nggak yang bocah-bocah mainin tuh. Main game apa nih Pak Ustadz? Saya bowling doang. Bowling, oh suka main bowling ya? Bowling, game bowling. Oh game bowling. Game bowling, kan lagi ngomongin game. Iya, game bowling. Game bowling, terus paling suka racing lah. Oh racing. Racing, kadang sama anak saya mabar juga. Oh iya, asik. idi, mabar. Makan bareng. Oh makan bareng. Oke, sebenarnya kenapa sih seorang perempuan, wanita, tapi memilih hobi di games? Itu ceritanya gimana? Emang basically dari dulu suka main game. Dari kecil suka main PS gitu. Jadi emang agak kecowok-cowokan sebenarnya. Agak kecowok-cowokan gitu, main kelereng. Main kelereng. Main gundu. Kayak manjat pohon juga Iya, nih. bukan monyet Pak Ustadz, bukan. Saya nggak ngomong loh ya. Terus jadi awalnya tuh memang sama teman-teman kan sering main game gitu kan. Akhirnya si temen ini tuh jadi konten kreator juga sama gaming. Oke. Akhirnya dia kayak bawa aku gitu. Coba deh kamu bikin YouTube katanya gitu. YouTube game juga kan. Karena
ya mana tahu katanya bagus juga kata Betul, temanku gitu kan. Aku cobalah di game gitu. Dan itu emang seneng. Kalau main game tuh sehari bisa 8 jam Pak Ustadz. Masya Allah, main game 8 jam. Gamenya game apa sih? Mobile Legend, PUBG, Free Fire. FF tuh ya? Iya, FF, iya. Kenapa saya tahu istilahnya FF? Karena anak saya sering, Abi beli Diamond. diamond, beli diamond, beli diamond. Beli diamond Abi. Aduh saya sampai pusing ini beli diamond di mana belinya. Awalnya kan nggak tahu. Iya. Saya pikir di mana Dek beli diamondnya Dek? Di itu di aplikasinya. Aplikasi apa? Untung temen saya di manajemen tuh ada yang ngerti. Beli diamond. Ternyata lumayan juga harganya ya. Iya, lumayan sekali jajannya. Jajannya. Udah gitu, kamu mau beli apa sih Dek? Pokoknya aku mau beli diamond, mau beli baju harganya 300 diamond. Hah? Berapa 300 diamond tuh? 100.000 gitu-gitulah ya. Iya. Saya nggak pernah sih nyoba-nyoba. Pernah coba iseng-iseng nih sama anak saya. Abi main PUBG dong gitu kan. Main. Saya tuh kalau game gitu nggak sabaran. Nggak mau puyeng orangnya. Maunya yang simple-simple. Game makanya game yang simple racing, bowling, Iya. tenis, bulu tangkis, gitu-gitulah ya. Tapi kalau udah main PUBG suruh anak, aduh ini apaan, nggak jelas gitu. Kok bisa sehari 8 jam, ada rasa apa sih? Saya penasaran deh kalau gamer tuh, apa sih yang dirasain ketika larut 8 jam? Kayak kalau lagi kalah nih, lagi kalah, ya pengen main lagi. Kalau lagi menang ya pengen main lagi gitu. Oh. Jadi apalagi kalau lagi bulan puasa tuh Pak Ustadz. Udah kegiatannya ya main game, tapi padahal mah dosa Pak Ustadz, kan emosi main game tuh Pak Ustadz. Iya, saya bingung loh sama anak sekarang loh. Kadang nggak ada orang megang handphone ngomong sendiri. Iya. Iya nggak sih? Kemarin aja tuh sendiri kan saya jadi parno ya. Lu kok ke situ sih? Sini. Dia ngomong sama siapa nih? Wah, jangan-jangan ada penampakan gitu kan. Ternyata memang dunianya kayak gitu. Iya, memang kayak gitu. Oke. Jadi memang kenapa kalau main game tuh lama ya, karena sekali kalau main Mobile Legend gitu ya, sekali main game aja tuh 40 menit, 30 menit. Oke. Bisa kalau lawannya kuat 1 jam gitu kan. Hadiahnya maksudnya apa sih kalau game gitu? Nggak ada sih. Nggak ada hadiahnya. Seneng doang? Seneng Dapat aja. diamond lagi? Diamond enggak sih, kalau aku memang ada yang support gitu dari ininya ya, dari aplikasi Dari aplikasinya. Ya. Kalau misalkan memang kepuasan aja sih. Oke, karena memang kalau udah masuk game tuh kayaknya ya udah hobi gitu ya. Iya, kalau tidur juga kebayang-bayang Pak Ustadz gitu. La ilaha illallah, tidur kebayang-bayang game. Aduh, kebayang lagi berantem gitu di game kan. Aduh, yaudah deh main lagi gitu. Oh, Itu baru-baru itu ya, kalau baru-baru pasti kayak gitu. Anak saya kalau ngigo, Abi diamond gitu. Itu mah emang kode kali Pak Emang Ustadz. kode iya. Sebenarnya nggak tidur dia, minta dibeliin doang. Iya, minta dibeliin doang. Aduh, saya sampai tahu masalah diamond. Jadi gini, kalau masalah game itu sebenarnya sih banyak yang nanya ya, Dior ya. Gimana sih Ustadz kalau main game boleh nggak? Sebenarnya gini, boleh-boleh aja selama niatnya hanya untuk hiburan. Iya. Jangan sampai ngabisin waktu, kewajiban-kewajiban yang lain terbengkalai. Iya, Itu yang nggak boleh. itu yang nggak boleh ya. Contoh ya, main game jadi lupa cium tangan sama orang tua. Iya. Kan ada tuh megang, gitu doang kan. Iya. Kadang cium tangannya kesini lagi, kadang Serius. kesini lagi. Gak boleh ya Pak Ustadz ya kalau Ya harus gini dong, cium tangan yang bener ini lepas gitu diajarin. Saya ngajarin anak gitu karena anak itu kalau udah megang handphone, pengalaman saya dia jadi nggak denger. Iya. Iya nggak sih? Fokus. Fokus. Diajak ngomong apa, udah gitu pernah beli online yang headphone-nya gede, Iya. yang ada mic-mican kayak Iya. gitu segala macam. Buat gaming. Aduh, itu beneran deh. Anak udah nggak connect. Bener gak sih? Iya. Udah fokus ke situ ya? Iya, bener banget. Bener ternyata ya. Tapi sebetulnya itu dalam agama kayak gitu boleh nggak sih Pak Ustadz maksudnya? Boleh-boleh aja, tapi tadi jangan sampai sholatnya terbengkalai. Tugas sekolah terbengkalai. Kewajiban ngaji terbengkalai. Kan ada pepatah Arab yang bilang gini, al-waqtu kasyaifi in lam taqta'hu qata'aka. Jadi waktu itu ibarat pedang, samurai. In lam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak memanfaatkan waktu itu, maka samurai itu yang akan memotongmu. Nah, maksudnya kita harus manfaatin waktu sebaik-baik mungkin gitu. Memang jadi khawatir juga ya saya kalau anak udah main game gitu kan. Jadi bersosialisasinya kurang. Iya. Sorry, Dior tuh lahir tahun berapa sih? Kelahiran tahun 91.
Oh jauh ya, saya tua ternyata ya. Saya 79 loh. Berapa? 12 tahun. Tapi pernah nggak sih, kenapa saya tanya umur, dulu masih ngalamin main monopoli nggak sih? Masih. Masih tua juga ternyata. Saya tua Pak. Pak Ustadz saya tua loh. Monopoli ngalamin, Mana ngalamin dong? main karet Ngalamin. ngalamin, gambaran, Ngalamin. gundu, Ngalamin. orang-orangan Ngalamin. ngalamin. Ternyata saya nggak malu juga loh. Ternyata ada yang paham Oh loh. iya, kan belum ada gadget dulu kita. Bener. Belum ada. Di sekolah ngalamin bentengan ada, Iya, ngalamin. terus galasin ada. Iya. Sama, ya udah gini. Jadi saya juga mau ngikutnya nggak malu gitu mau ngomongnya. Dulu kan bukan orang dulu ya. Zaman kita dulu itu kan lebih banyak waktu bersosialisasi. Betul. Mainnya pun karena main kenal sama temen, main ke rumahnya dia ada keluarganya kenal. Iya. Sekarang kan subhanallah ya. Iya. Mabar itu kan nggak kelihatan orangnya kan, Iya. benar nggak sih? Iya. Cuman suaranya doang. Benar. Nah, jadi sosialisasi anak sekarang tuh banyak yang mereka nggak berani bergaul kemana-mana. Nah, makanya kalau anak saya rencana mau saya masukin pesantren aja. Biar bersosialisasi. Biar bersosialisasi dan nggak terlalu terpaku banget sama gadget. Iya. Tapi yang saya heran, kenapa YouTuber kalau main games itu viewer dan subscribernya gila-gilaan? Karena ya mungkin banyak kemarin-kemarin sih ya, banyak yang anak kecil kan sering nonton YouTube itulah Pak. Betul. Nah jadi banyak yang nge-subs, banyak yang view-nya karena memang dari game itu bagus, penghasilan juga bagus. Iya, saya dengar ini informasi dari anak saya ya. Abi, itu yang jadi gamer enak banget ya. Nggak usah sekolah aja, nggak usah kuliah, main game aja dapat duit. Dapat duit. Nah, bocoran nih, kan itu bukan dunia saya, nggak tahu banyak ya. Emang kalau gamers tuh berapa sih penghasilannya? Sebenarnya kalau kita bicara soal YouTube ya. Yeah. YouTube itu kalau games nggak terlalu maksudnya besar, tapi dia banyak yang kadang ada yang skip, kadang ada yang apa kurang nggak denger. Tapi kalau dari kayak endorse yang kayak gitu, dia lebih gedenya dari situ. Endorse-nya dalam bentuk apa sih? Dari endorse-nya dalam bentuk kayak misalkan ada game baru, dia ada game baru dia pasti di iklan kan, iklan terus kita mainin game baru atau kita dari alat-alat seperti headphone itu. Oh itu endorse. Ya. Oh kalau saya nih kayak baju koko, terus kayak peci gitu ya, tas base, sejadah di endorse. Kalau game sama sebenarnya dari alat-alatnya segala macem. Tapi jujur saya ada yang pernah nawarin teman saya, Ustadz mau nggak mobilnya di cutting stiker tapi game? Kan ada yang gitu, PUBG apa katanya. Itu aduh cocok nggak ya kalau di dakwah gitu ya? Iya nggak sih Bang? Jangan ya Pak Ustadz. Masa ceramah kemana-mana pas keluar PUBG. PUBG, Ustadz PUBG nih. Ustadz PUBG. Tapi saya pernah usul, cuman masih dipikirin sama yang nawarin saya. Sebenarnya ada nggak sih tokoh Islam di game itu, ada nggak sih? Saya nggak pernah tahu Nggak ya. ada. Semuanya tokoh internasional ya? Iya. Oh kan maksudnya gini, Bang mainannya PUBG tapi boleh nggak gambarnya Khalid bin Walid? Iya maksudnya biar ada sorbannya gitu, keren kan? Paling nggak imbang sama dunia dakwahnya. Iya. Gitu. Makanya aku juga pernah pikir gini, kan kalau yang main game tuh pasti ngomongnya kasar ya, toxic. Toxic itu apa sih? Kasar kayak ya kasar aja kayak misalkan anjing gitu kan, kayak goblok lu bla 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 bla. Anjay. Iya Ada anjay. yang baru sekarang. Ih, gelai. Gelai, gemai gitu. Jadi apa kalau kan suka emosi tuh ya. Jadi aku suka bercanda kalau pas Ramadan. Jadi pas kalau mati atau apa, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Harusnya kan begitu ya. Harusnya kayak gitu. Ini gitu. nilai dakwah di game. Kalau nilai dakwah saya kan tadi mobil cutting stiker PUBG tapi gambarnya pahlawan Islam. Iya kan? Iya. Nah gimana bisa nggak tuh para gamers nih, saya ngajak teman-teman yang hobi games, kalau bisa pas lagi kaget nggak usah yang kasar-kasar lah. Iya jangan toksik gitu. Istilahnya toxic. Iya toksik gitu. Kayak ngebully orang. Terus Gitu, saya kayak, ada modal ngomong sama anak saya. Iya, jangan toksik kalau main. Jangan toksik ya. Obat apaan tuh? Toksin itu. Jadi buat para gamers ya, jadi usahain gitu ya Pak Ustadz ngomongnya astagfirullahaladzim. Tapi ada loh, saya pernah lihat
YouTube gamers siapa gitu pakai peci, pakai baju koko. Oh ya? Itu saya pernah lihat bener. Jadi dia ngomongnya pas ada yang meninggal mati gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, dalam mati, Bang sholatin aja kalian Bang gitu. Iya juga ya. Tapi aduh kalau misalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun setiap mati kalau matinya 20 innalillahi mulu dong. Kan lebih banyak pahala. Oh iya benar sekali. Sama gini, dulu kan ini cerita tapi intermezzo ya. Ketika mau masuk surga, banyak nih. Ada kiai, ada ustadz, ada ulama. Tiba-tiba yang dipilih malaikat pertama kali masuk surga, supir bis. Oh, kenapa? Lintas Sumatera. Wah ini nih yang paling pantas masuk surga. Loh kenapa malaikat? Bukan kiai, bukan ustadz. Ini paling banyak istighfar nih katanya. Asal belok menikung, astagfirullahaladzim. Innalillahi. Nah itu banyak pahalanya dia masuk surga duluan. Berarti bisa jadi gamer masuk surga duluan. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalkan dianya nggak toksik ya. Iya. Dianya ngucapnya pakai kalimat. Bener, nggak Ya, usah toksik. astagfirullahaladzim, nggak usah toksik. Misalnya gini kan lagi mabar nih, 4 orang gitu ya. Saya usul nih buat para gamers, buat Dior nih, usul 4 orang mabar. Teman-teman semua, yuk kita awali dengan baca Al-Fatihah. Loh, kan bagus kan? Ya kan? Kita mudah-mudahan permainan kita jadi banyak pahala, Iya. berkah, Al-Fatihah, misalnya gitu. Bisa kan? Boleh kan? Boleh dong. Jadi saya yang nanya kan kesini nanya. Boleh pastinya dong kan Pak oke Ustadz? aja kan? Iya Ya dong. boleh. Jadi semuanya tuh takutnya kan kalah, jadi nafsu, jadi Bener, emosi. jangan toksik gitu. tadi. Jangan toksik. Jadi Disitulah dakwah. diawali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, selesai baca-baca ya. Oke, jangan ada toksik ya. Itulah banyak-banyak istighfar. Jangan ada toksik di antara kita ya. Iya, jangan ada toksik di antara kita. Harus banyak istighfar di antara kita. Malah kalau perlu zikir. Iya kan pas lagi jalan subhanallah, jalan walhamdulillah. Bagus loh. Bisa kan, Mbak? Bisa. Tuh. Nah, saya nitipin nih sama Dior yang banyak di dunia game. Diajak buat ke situ gitu. Minimal bacaan-bacaannya deh. Gitu kan kayak kaget astagfirullahalazim Iya. gitu kan. Innalillahi jangan ayam gitu kan. Kan kalau latah kan gitu. Iya. Ayam gitu. Mendingan baca astagfirullahaladzim, innalillahi, la ilaha illallah gitu. Karena itu ada pahalanya ya Pak Ustadz ya. Ada pahalanya. Jadi minimal kalau ada dosa di gamesnya tuh jadi kehapus sama pahalanya tadi. 8 jam loh main game. Tapi tetap maaf ya kayak sholat apa Ya, tetap di wudhu jalan. dulu. Insya Allah. gitu ya. Ya. Tapi malah yang bagus lagi bukan saya gimana-gimana. Kan yang namanya berbuat baik itu pasti gini, orang berbuat baik pasti harus dengan niat. Ya. Segala perbuatan yang dengan niat pasti baik. Ya kan? Mau makan ada doanya. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Mau masuk WC ada doanya gitu kan. Kayaknya nggak ada deh orang mau ngebegal pakai niat. Nawa itu begal. Nawa itu begalun lillahi ta'ala misalnya gitu kan. Itu nggak ada. Nggak ada ya Pak Nggak Ustadz? ada. Nggak ada. Mau nyolong nawa itu garongun gitu kan. Nggak ada. Pasti perbuatan baik niatnya baik. Iya. Nah mendingan diniatin. Diniatin. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya kamu dapat uang dari game, endorse, sedekah. Sedekah. Wajib itu Mas. Wajib. Misalnya satu tim 10 orang nih yang mabar. Kita urunan yuk. Buat apa? Daripada buat yang enggak, mendingan buat santunin anak yatim. Kan keren kan? Iya. Bisa nggak sih dibikin gitu tuh dunia game? Bisa aja sih. Semua balik lagi ke niat masing-masing ya. Iya kalau bisa boleh tuh. Kapan-kapan. Karena kan kalau main game tuh kadang rame-rame kalau mabar di tempat ini gitu kan. Iya. Kayak harusnya patungan sedekah Nah. buat si ibu ini nih kita selalu berisik gitu. Bisa juga ya nggak sih Pak Ustadz? Benar. Keren sih sebenarnya dunia game tuh pintu masuk dakwah yang menurut saya bisa diterima semua orang ya. Saya kadang bermimpi gini, bisa nggak sih orang Islam bikin game? Gitu loh. Bisa nggak Harusnya ya? bisa ya. Harusnya bisa. Kayak itu ada namanya, jadi ada boneka sekarang nih. Boneka dia namanya smart apa gitu, saya lupa. Smart Hafiz. Smart Hafiz. Smart Hafiz. Jadi boneka tapi bisa diajak ngomong. Oh ya? Iya. Misalnya gini, Smart Hafiz baca surat Al-Fil. Dia bisa baca. Oh ya? Iya. Selama ada di Wikipedia dan
basisnya kan balik ke Quran ya. Jadi apa yang kita tanya dia bisa. Nah saya kebayang aja kalau ada game tapi orang bikin games tapi ngajarin buat dakwah, buat ingat spiritual gitu. Apa ngimpi doang kalau gitu ya? Enggak ya? Bisa aja kan? Bisa aja sih Pak Ustadz. Oke siap. Alhamdulillah ya Allah. Nah sekarang ini masalah game udah. Saya nitip ide aja itu, terutama buat pribadi Neng Dior kalau lagi main game banyakin kalimat-kalimat balikin ke Allah gitu ya. Istighfar gitu ya. Istighfar, la ilaha illallah. Tapi jangan la ilaha illallah, zuhur lewat, asar lewat, la ilaha illallah, maghrib lewat gitu. Jangan la ilaha illallahnya doang tapi sholatnya lupa gitu. Nah, saya baca di artikel Dior ini banyak banget dibully. Sorry ya sebelumnya. Dijulitin, dikepoin sama netizen. Ya. Sebenarnya memang apa sih, ada masalah apa sih yang paling orang julitin tuh dari seorang Dior? Sebenarnya masalahnya tuh kayak kemarin ada sempet kan dari dulu awalnya di games aku bikin konten. Terus ada satu laki-laki ngajak collab gitu sama aku dan bikin konten baper lah. Konten baper settingan tuh, gitu. settingan. Walau bagaimanapun namanya orang tua ya Pak Ustadz, pasti sedih kalau anaknya digitu-gituin sama orang. Sedangkan kalian tidak pernah tahu realitanya, kenyataannya tuh seperti apa.